Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramadan. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023 dengan NIM 3333-2374. Nah, di sini saya akan membahas cara mengerjakan soal distribusi probabilitas diskrit dengan software Excel dan juga RStudio. Pertama kita menggunakan software Excel dulu. Kita akan coba bahas nomor 1 nih, yaitu sebuah mesin pengepakan produk di pabrik memiliki probabilitas 0,1 untuk mengalami kerusakan pada setiap unit yang diproses. Berapa peluang bahwa kerusakan pertama akan terjadi pada unit ke-7? Nah, di sini kita menggunakan distribusi geometrik karena jadi kayak ada kerusakan keberapanya gitu. Nah, di sini X-nya kita ambil ke-7 karena dia rusak pada percobaan ke-7. Sedangkan number F ini kayak sebelumnya dia udah berapa kali percobaan yang dia tuh berhasil atau nggak gagal, yaitu 6 ya. Nah, kemudian number S atau K-nya itu diisi 1 aja. Kemudian probability-nya tadi 0,1 dan kumulatifnya adalah false. Dan dapat hasil 0,05. Atau kalau kita persenin ya sekitar 5,3% ya. Berarti sangat kecil gitu kemungkinan dia akan perusahaan pertama kalinya pada unit ke-7. Kemudian kita bahas nomor 2 nih, distribusi Poisson. Dalam 1 minggu, rata-rata 4 kerusakan mesin terjadi di pabrik. Berapa peluang bahwa dalam suatu hari tertentu akan terjadi kerusakan 2 mesin? Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalkan X-nya itu adalah 2. Karena kita bakal cari peluang kalau misalkan 2 kerusakan mesin dalam 1 hari gitu. Nah, kemudian main-nya. Main itu 4 dibagi 7. Karena kita akan cari rata-rata kerusakan dia tiap hari gitu. Karena ini 1 minggunya 4 kali kerusakan, berarti kita kalau pengen jadi ke hari berarti 4 dibagi 7. Itu dapat 0,5714. Jadi dapatlah 0,09 gitu, atau sekitar 9,2%. Masih tetap kecil juga ya peluangnya. Kemudian lanjut ke nomor 3. Di sebuah gudang terdapat 50 kotak dengan 10 kotak berisi barang cacat dan 40 kotak berisi barang yang baik. Jika seorang pekerja secara acak memilih 8 kotak untuk diperiksa, berapa peluang bahwa dia akan menemukan tepat 3 kotak cacat? Oke, berarti di sini terdapat jumlahnya 50 kotak nih dan 10 yang berisi barang yang cacat nih. Nah, ada 50 kotak semuanya. Terus populasi yang cacatnya ada 10, kemudian sampel yang kita ambil ada 8, dan sampel cacat yang akan kita cari peluangnya yaitu ada 3. Nah, sehingga di sini didapat nih teman-teman bahwasanya hasilnya itu 0,147, yaitu sekitar kalau di persennya 14,7%. Sudah lumayan gede sih, tapi masih kecil ya. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4 nih. Sebuah pabrik memproduksi 3 jenis produk, yaitu A, B, dan C dengan proporsi 0,4, 0,35, dan 0,25 masing-masing. Dalam 1 hari, pabrik memproduksi 50 produk secara acak. Berapa peluang bahwa dalam seri tersebut pabrik memproduksi 20 produk jenis A, 20 produk jenis A, 15 produk jenis B, dan 15 produk jenis C. Jadi kan di sini ada proporsi kayak tingkat jumlah dari setiap ketiga produk ini nih. Kita pengen nyari peluangnya gitu. Kalau misalkan produk A20, produk B15, produk C15 gitu. Total jumlahnya itu 50. Ini bisa kita lihat di sini. Total jumlah yang si barang yang dipengen kita cari peluang itu kan 50 kan jumlahnya. Produk C itu 15, produk B15, produk A20. Kemudian probabilitas proporsi dia itu kalau misalkan produk A 0,4, produk B 0,35, produk C 0,25. Tentu kalau kita jumlahin 1, karena peluang itu pasti kalau dijumlahin 1 gitu, karena itu terjadi artinya gitu ya. Nah, kemudian di sini dari data-data yang udah kita di sini kita bisa masukin ke rumus yang ada di sini. Itu rumusnya multinomial, si ini di sini sama si ini itu dimultinomialkan dapat segini. Kemudian ini merupakan hasil dari G12, yaitu G12 itu yang dari yang ini, kemudian dipangkatkan dengan G13 yaitu yang ini. Kemudian ini juga sama, ini dipangkatkan ini. Kemudian ini juga sama, ini dipangkatkan ini. Sehingga ini didapat dengan G17 dikali I17 dikali C17 dikali A17. Ini dikali ini, dikali ini, dikali ini. Sehingga dapat hasilnya seperti ini, yaitu kalau dipersenin sekitar 1,08% lah ya. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk yang di Excel ya.
kita bisa lanjut ke yang RStudio, dan untuk mempersingkat waktu saya juga sudah menyiapkan codingannya ya. Pertama di sini kita install package terlebih dahulu untuk menginstal apa-apa yang dibutuhkan gitu bahan-bahannya ya. Sebentar, agak sedikit lama sih. Oke, jika sudah di sini kita coba cari distribusi poisonnya ya. Nah, ini tadi 4,7 ini mainnya ya, rata-ratanya tadi per hari, cacat per hari. Kemudian 2 ini yang akan kita cari peluangnya, berapa dia peluang tuh cacat, dua benda cacat ya kalau nggak salah. Nah, terjadi 2 kerusakan mesin tuh dalam 1 hari. Nah, ini pada soal nomor 2 ya, kita coba cari ya. Nah, yaitu 0,921 atau eh, sekitar 9% lah ya. Nah, kemudian ke distribusi geometrik. Nah, untuk distribusi geometrik ini itu ada di nomor 1 ya teman-teman. Nah, tadi kan yang di Poison juga sama tuh 0,0921. Jadi kayak mau dari RStudio atau Excel tuh hasilnya tetap sama gitu teman-teman. Nah, di nomor 1 kan probabilitasnya 0,1, dan kerusakan pertama peluang yang akan kita cari itu kerusakan pada percobaan ke-7. Sehingga di sininya ininya 7 dan probabilitasnya 0,1. Di sini bisa kita cari ya. Oke, 0,0531 juga. Coba kita buktiin di Excel. Nah, itu sama juga. Kemudian kita coba cari yang hypergeometric atau yang di nomor 3 di sini ya. Ada 50 kotak, 10 kotak cacat, 40 kotak yang baik, 8 kotak yang akan dijadikan sampel, dan 3 kotak cacat. Di sini 50, 10, kemudian jumlah bola yang diambil atau sampelnya, dan ini jumlah bola merah atau ibaratnya kayak apa sih namanya, jumlah barang cacatnya gitu ya. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, bisa kita cari di sini. Nah, yaitu ada 0,147. Coba kita buktiin di Excel sama enggak? Nah, sama ya. Kita coba cari nomor yang 4 ya, multinomial di sini. Nah, bisa kita lihat soalnya di sini. Produk A proporsinya 0,4, produk B 0,35, produk C 0,25. Terus akan diproduksi 50 produk nih. Berapa peluangnya sih kalau misalkan produk A itu 20, produk B 15, produk C 15 gitu ya. Nah, sehingga di sini merupakan jumlah barang nih, peluang jumlah barang yang akan kita cari. Produk A 20, produk B 15, produk C 15. Ini jumlah N-nya, jumlah totalnya. Kemudian ini proporsinya, yaitu produk A 0,4, produk B 0,35, produk C 0,25. Coba kita hitung ya. Berapa peluangnya? Oh, ternyata peluangnya 0,0108 atau sekitar 1,08%. Sama nggak sama Excel? Sama ya teman-teman. Berarti emang hasilnya nggak jauh beda gitu, mungkin agak beda di ujung-ujungnya seperti ini, ada pembulatan atau tidak gitu di antara keduanya. Oke, jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi sangat membantu ya dari software Excel dan juga RStudio ini dalam menyelesaikan permasalahan statistika. Jadi nomor 1 pakai geometrik, nomor 2 pakai Poisson, nomor 3 hypergeometrik, dan 4 pakai multinomial. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.